konten mau memberikan pengarahan kepada yang mau terbang besok ya. Kenapa saya harus memberikan pengarahan atau wejangan-wejangan sama yang mau terbang ke Singapura besok, agar yang terbang besok itu biar dia di sana kerja baik-baik, sukses mencapai cita-citanya apa yang dia inginkan. Oke. Yang mau terbang adalah Mbak Maggie. Halo. Oke. Saya mau tanya dulu nih buat siapa tahu ada nantinya yang terinspirasi ya, melihat berapa lama sih, saya tanya dulu Mbak Maggie, berapa lama proses di tempat saya? 2 bulan. 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Ya, 1 bulan setengah. Hampir Tanggal 17 Januari ya kamu masuk ya? Iya. Oke, Mbak Maggie ini dia dulu waktu pertama kali daftar adalah pada tanggal 17 Januari. Berarti sekarang kan tanggal berapa? Januari ya, 17. Februari, Maret. Sekarang tanggal 8. tanggal 10 ya besok ya. Iya. Oke, tanggal 10 Maret berarti dia 2 bulan kurang ya. Sudah mau berangkat ke Singapura. Saya berharap ilmu yang udah saya kasih dan yang sudah saya bekal semoga berguna dan bermanfaat bagi Mbak Maggie buat bekal selama kerja di Singapura, dan saya berharap Mbak Maggie bisa bekerja sampai finish kontrak ya. Bukan hanya sekedar finish kontrak, kalau memang cocok, kalau memang bisa, kalau bisa lebih dari 2 tahun. Kontrak di Singapura kan 2 tahun. Jadi kalau bisa, kalau memang baik, kamunya juga betah, cocok dengan majikan, kalau niatnya mau mencari uang, kalau bisa bertambah ya. Oke. Mbak Maggie, saya mau bertanya, apakah sudah siap untuk kerja ke Singapura? Sangat siap. Oke, sangat siap ya. Oke, jadi Mbak Maggie harus kerja berapa tahun minimal? Minimal 2 tahun, tapi seandainya kalau betah, majikannya baik, mungkin tambah kontrak. Oke, tambah kontrak ya. Oke. Dan jobnya Mbak Maggie itu apa? Kemarin dapat jobnya apa? Jaga ama. Jaga ama. Jaga ama. Tapi masih sehat. Ama masih sehat. Oke. Jadi sebelum kamu berangkat, kan sudah dikasih tahu ya, ini jobnya ya. Jaga ama, di sana ada berapa orang? Totalnya ada berapa orang? Cuman berdua. Semuanya sih ada 3, ya kan? Orang dewasa ya. Ada 3 loh. Di sininya dikasih tahu ada 3 loh. Iya. Tapi sih kadang-kadang ya, kadang suka tidak sesuai dengan job. Ada orang yang dikasih jobnya yang banyak-banyak, ternyata nyampe sana ternyata enggak. Kadang ada majikan yang mau menjebak kayak gitu, kamu niatnya betul-betul mau kerja enggak? Jadi pesan saya, kalau Mbak Maggie niatnya betul-betul mau kerja, biarpun kata kamu tadi 2 orang, di sini ada 3 orang, udah harus siap tempur ya. Kuncinya apa sih kalau kamu biar sukses kerja di luar? Kamu harus tahan mental ya, tahan banting ya, harus bekerja keras dan harus sabar kalau kamu mau sukses, ya kan? Terus kamu selama di training center udah mendapatkan, dan di samping itu juga mungkin kalau kamu jaga orang tua, karena dia dulu pernah punya pengalaman juga, pernah pengalaman kerja ke Taiwan, saya berharap dia bisa jaga orang tua ya, karena memang pengalaman dia dijaga orang tua, dulu dia pernah pergi ke Taiwan. Oke, tapi Maggie, biarpun kamu sudah pernah kerja ke Taiwan dan kamu pernah jaga orang tua, karena ini kamu sekarang perginya ke Singapura, kan majikannya beda, ya kan? Budayanya juga beda. Jadi kamu udah harus siap untuk bisa beradaptasi, ya. Mungkin kamu dulu waktu di Taiwan, majikan akan karena kamu jobnya jaga orang tua,
yang terpenting kamu fokus jaga orang tua, tapi bersih-bersih atau masak mereka orang tidak terlalu memfokuskan, tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah jaga orang tua kalau itu di Taiwan. Nah, kalau di Singapura biarpun kamu jobnya jaga orang tua, tapi kamu udah harus siap bekerja yang lainnya, tidak hanya untuk jaga orang tua. Contohnya harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, mengepel, bersih-bersih, terus mencuci pakaian, terus mungkin menyetrika, dan juga mungkin memasak. Nah, di samping itu yang saya tahu memang tidak semua orang tua di Singapura tidak cerewet ya, tidak semua, tapi kebanyakan cerewet. Paham tak? Apakah kamu udah tahu bagaimana cara kamu bagaimana kamu kalau seandainya, saya tanya sama kamu, kalau seandainya nenek yang ada dengan kamu atau yang dijaga sama kamu dia cerewetnya luar biasa. Sekarang kamu bayangin, jangan kamu anggap nenek itu orang baik, kamu anggap aja nenek itu cerewetnya mungkin lebih. Apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya nenek yang kamu jaga itu cerewetnya luar biasa? Dan bahkan mungkin kalau dia marah sama kamu, bisa aja dia banting-banting barang. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tanya. Ya yang jelas menenangkan dia. Terus seandainya dia cerewet mau gimana pun, kita niatnya kerja, dengerin aja mau cerewet. Yang penting kita sabar, nerima gitu. Jangan dibalas, udah dengerin. Bener ya? Oke, ya betul. Jadi kalau misalkan, karena memang banyak saya dengar ya dari yang orang udah kerja ke sana, ke Singapura, yang jaga nenek, terutama kalau neneknya masih sehat, ya kan? Yang nggak sehat aja mulutnya cerewetnya luar biasa ya. Banyak yang kasih informasi ke saya, dan saran saya kita memang kalau mau kerja, kamu ke luar negeri, bukan luar negeri aja, di sini juga, yang terutama adalah harus sabar. Intinya mah kamu harus punya prinsip, udah sekalian pergi ke sana istilahnya ya. Jadi kamu jangan harus tetap kamu mempertahankan kontrak saya itu 2 tahun, berarti saya harus kerja 2 tahun. Biarpun nenek secerewet apapun, kamu tetap harus kerja 2 tahun ya. Kalau masalah cerewet, kamu biarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang terpenting kamu makan cukup, ya kan? Tidur kamu cukup, ya kan? Dan kamu tidak dipukul. Itu wajar-wajar saja. Dan kamu udah harus siap kalau kerja, berarti kamu dari bangun tidur sampai kamu ketidur kerjaan itu nggak selesai. Maksudnya banyak kerjaan. Kamu udah harus tahu ya, tidak sama dengan di Taiwan kalau di Singapura, ya. Oke, jadi kamu kunci sukses itu berarti kamu harus sabar, ya, harus tahan banting, kuat mental, ya. Nenek marah-marah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Oke, baby, noisy lah, mami lagi briefing lah, baby. Oke, ada iklan, maklum kalau kerja bareng sama anak. Nah, jadi Maggie, saya berharap banget Maggie kerja 2 tahun minimal ya. Syukur-syukur bisa nambah. Dan saya doain semoga dapat majikan yang baik, neneknya baik, ya kan? Kamu bekerja di sana istilahnya nggak ada yang enak kalau kerja. Semua kerja itu adalah capek ya. Tapi jangan mikir ke situ demi buat masa depan kamu ya. Biarpun ibaratnya mungkin kamu kan memang masih single, belum berumah tangga, tapi kan kamu juga pengen meraih cita-cita apa yang kamu mau, ya kan? Dan semua barang sudah dipersiapkan, ya. Pakaian lah, apa yang mau dibawa, tidak boleh bawa pakaian terlalu banyak, ya. Dan kamu sudah tahu nanti kamu berangkat
3 jam karena banyak yang harus dicek-cek ya. Jadi 3 jam sebelum terbang kamu udah harus ada di bandara. Nah, jadi nanti besok kamu berangkat siap-siap jam 4 ya. Jam 4 kamu sudah harus berangkat. Nah, nanti kalau kamu sudah sesampai di Singapura, nanti kan kamu akan ikut dengan orang-orang turun bareng. Kamu akan ketemu dengan pintu kaca. Dari situ nanti kamu akan keluar ke imigrasi ya, keluar nanti dari luar kamu akan ketemu dengan pintu kaca ya, pintu kaca lagi tapi yang buat kalau yang ada bagasi, pengambilan bagasi, tapi kamu nggak perlu mengambil bagasi, nanti langsung dijemput dari pihak yang jemput ya. Nanti kamu setelah udah dijemput langsung dibawa ke karantina untuk di karantina selama 1 minggu ya. Dan kamu sudah bawa termometer? Ada? Oke. Terus nanti Maggie sudah tahu belum cara untuk mengganti ganti nomor WhatsApp, karena nomor yang di Indonesia udah nggak bisa dipakai nantinya di sana. Nanti kamu menggunakan dikasih nomor yang nomor Singapura, nanti sama kamu diganti yang nomor Indonesia kamu keluarkan ya. Nanti kalau sudah dikeluarkan kamu masukkan yang nomor Singapura. Kalau misalkan itu dia nomor yang udah langsung dipakai, mungkin langsung bisa dipakai, tinggal dimasukin ganti akun ya, ganti nomor, dimasukin nomor yang Singapura sama nomor yang ada nanti dimasukin ya, ada 2 ya, nomor yang pertama kan nomor Indonesia ya kan, yang kedua nomor Singapura. Nah, jangan sampai kamu nggak diganti karena nanti bermasalah. Kenapa bermasalah? Nanti pada waktu orang MOM mau cek suhu badan kamu nggak bisa ngehubungin kamu. Jadi kalau udah sampai di sana kamu udah nggak boleh menggunakan nomor Indonesia, harus diganti nomor Singapura ya. Terus nanti kalau sudah diganti dengan nomornya Singapura, nanti kamu harus download aplikasi PW MOM itu ya. Tahu kan? Tahu caranya? Nanti saya kasih tahu caranya ya. Oke, jadi kamu harus download itu buat kepentingan kamu selama di karantina yang ada hubungannya langsung dengan MOM ya, yang akan mengecek kamu, kegiatan kamu selama kamu di sono. Begitu kamu udah masuk karantina, kamu udah nggak boleh keluar masuk dari kamar ya. Kalau sampai kamu keluar masuk dari kamar ketahuan, nanti kamu bisa bahaya, takut kamu nanti sakit ya, tidak terkontrol. Kamu tahu kan selama sekarang di karantina biayanya itu lebih mahal, majikan kan yang bayar ya. Jadi kamu harus jaga kesehatan ya, jangan sampai kamu ya di dalam karantina nggak bisa keluar masuk ya selama kamu 7 hari seminggu ya. Nanti kalau sudah, ntar kamu kalau ada apa-apa kamu kalau bisa hubungin saya, kalau enggak ya yang mem itu ya. Kalau misalkan kamu ada kendala, nanti sama saya kamu diajarin bagaimana cara mau ganti nomor sama yang aplikasi yang buat di Singapura itu. Dan ada yang mau ditanyain nggak? Udah. Pokoknya kamu harus sukses, jangan sampai kamu minta pulang sebelum finish kontrak. Karena apa? Kalau kamu minta pulang sebelum finish kontrak ya, kalau nanti kamu bisa ganti rugi loh ya kan majikan udah ngebiayain kamu pergi ke sana dengan biaya yang mahal ya. Kalau kamu suruh ganti rugi, kamu kan niatnya mau kerja ke luar negeri, mau cari uang ya kan, bukan mau membuang uang. Jadi saya berharap kamu kerjasamanya untuk kerja baik-baik selama di Singapura selama 2 tahun. Saya akan senang apabila kamu kerja sampai finish kontrak ya. Dan saya tidak akan senang kalau kamu belum finish kontrak udah minta pulang ya kan.
kerja 2 tahun, jangan sampai kurang dari 2 tahun. Kalau memang kamu mau dikatakan sukses, ya kan? Kan Maggie pertama kali kan kerja ke Singapura. Jadi tolong dijaga rekodnya. Karena apa? Kalau orang yang gonta-ganti majikan itu rekodnya udah nggak bagus, ya. Akan dikatakan rekod bagus kalau kamu finish kontrak. Kalau kamu finish kontrak mau balik lagi ke Singapura, misalkan ganti majikan, gampang karena kamu sudah punya rekod bagus, finish kontrak 2 tahun, ya. Apalagi kalau lebih. Nah, misalkan ini saya bercerita ya buat semua ya. Misalkan ya, kamu mau ganti majikan, misalkan. Tapi kamu harus tahulah kerjasamanya. Jangan sampai pernah ada kejadian. Hari ini minta pulang, hari ini harus pulang. Loh. Nggak bisa gitu, ya kan? Kamu harus sabar, harus tunggu ada gantinya. Tapi itu dengan catatan kamu udah harus ngelewatin masa garansi. Paham tak? Jadi tolong jangan bikin susah kita yang di Indonesia dan jangan bikin susah yang di sana. Karena memang kontrak kamu itu adalah 2 tahun. Jadi kalau belum 2 tahun belum bisa pulang, ya. Dan saya kasih tahu, kalau kamu misalkan memang di Singapura itu bisa ganti majikan. Tapi kalau kamu ganti majikan berarti kamu tambah lagi dong biayanya. Yang harusnya kamu pulang 2 tahun, ya nambah lagi dong, berarti lebih dari 2 tahun, ya. Bukan berarti kamu bisa ganti majikan. Memang di Singapura bisa ganti majikan, tapi kamu juga harus ingat, kalau kamu ganti majikan berarti kamu nambah biaya dong. Nggak mungkin kan gratis, bener nggak? Benar. Tuh, tanya yang udah ex Singapura. Saya tahu Maggie udah ex Taiwan, tapi kan tidak sama majikan. Beda rumah, beda negara, beda kebiasaan, ya. Jadi saya berharap sekali lagi Maggie mudah-mudahan sukses, ya. Jaga nama baik dari perusahaan kita, ya kan? Jaga nama baik orang Indonesia, ya. Jaga diri kamu sendiri, ya. Di sana kerja baik-baik, nggak usah macam-macam lah. Fokus kamu tujuannya mau kerja, ya. Finish kontrak 2 tahun, pulang bawa keberhasilan. Saya dengarnya juga senang. Ya, untuk semuanya juga, bukan buat Mbak Maggie ya. Semuanya. Apa tadi kuncinya kalau kamu mau sukses? Sabar. Nah, harus sabar ya, harus tahan mental, harus kuat mentalnya ya. Kamu tahu nggak? Dan jangan lupa ya, kalau ketemu nanti sama majikan di setiap hari, kita nggak boleh tidak boleh muka cemberut ya, harus selalu tersenyum ya. Jadi yang keduanya, kalau misalkan kamu ada berbuat kesalahan, dikasih tahu sama majikan, kamu tinggal ngikutin apa maunya majikan. Contohnya, kamu sudah bersih-bersih, misalkan udah ngelap meja, ya kan? Udah kamu lap, ternyata masih kotor. Kalau kata majikan, oh ini katanya masih kotor, kamu nggak perlu explain, kamu nggak perlu menjelaskan. Orang saya sudah membersihkan, tidak perlu. Tinggal kamu ambil aja kain lapnya lagi. Oh iya mem, saya bersihkan lagi. Udah, itu. Majikan pun akan suka. Tidak boleh kalau majikan negor, apalagi kalau misalkan majikan marah. Namanya juga majikan ya Mbak ya? Iya, benar. Mungkin sensitif, dia marah-marah dari kantor dibawa ke rumah. Nah, jadi kamu nggak boleh, kalau ditegur nggak boleh ikut marah ya. Oke, ada nggak yang mau ditanyain sama Maggie? Ada pesan-pesan buat teman-temannya atau gimana? Ayo, gimana? Ya buat teman-temannya tetap semangat, yang belum dapat majikan harus sabar gitu. Yang jelas kita harus belajar gitu. Ingat, Mudah-mudahan ya teman-temannya cepat nyusul ya. Oke lah, mungkin cukup ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang telah mengikuti atau menonton konten saya.
Jangan lupa ya di like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton video-video atau konten-konten dari Ana Luna Channel. Thank you, bye-bye.